Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadito dari NPM 18 311-270650-179 dari mata kuliah Enterprise Resource Planning kelas R03. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 1, yaitu mencari istilah dari Transaction Processing System, kemudian Material Recruitment Planning, yang kemudian ada Sistem Informasi Area Fungsional, dan yang terakhir adalah ada Electronic Data Interchange. Kemudian materi-materi yang saya sampaikan adalah ada Transaction Processing System atau disingkat CPS, kemudian ada Material Recruitment Planning atau MRP, kemudian ada Sistem Informasi Area Fungsional atau SAF, kemudian ada Electronic Data Interchange. Kemudian saya di sini pertama akan menjelaskan Transaction Processing System dari jurnal atas nama Rizky Gelar Malik. Kemudian ada Dr. R. Rizal Isnanto, STMM, MT. Kemudian ada Ike Pertiwi Windasari, STMT, yaitu dari program studi sistem komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di sini saya ambil judulnya dari sistem pemrosesan transaksi pada toko bangunan berbasis web dengan PHP dan MySQL. Sistem pemrosesan transaksi menurut Hanif Al-Fatah dari 2007, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Di bawah ini adalah link jurnalnya ada. Kemudian ada kualitas sistem pemrosesan transaksi, yaitu untuk mengetahui bahwa TPS memiliki kualitas yang baik. Maka menurut Turban et al. 2008, sebuah pemrograman aplikasi TPS harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Kemudian kriteria ini dapat terwujud jika sebuah TPS dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut, yakni yaitu ada menangkap data dari setiap transaksi, kemudian mengoptimisasi pengawanan data transaksi, kemudian memverifikasi transaksi untuk diterima dan ditolak, kemudian menyimpan transaksi yang telah diverifikasi, yang terakhir menghasilkan laporan. Yang kedua, ada program memiliki user interface yang berkualitas tinggi. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur program aplikasi yang tersedia agar user untuk memahami dan menggunakan sistem dengan mudah. Berikut ini prinsip-prinsip user interface yang berkualitas, yaitu mudah dikenali, mudah digunakan, kemudian recoverability. Yang selanjutnya adalah Material Recruitment Planning. Penerapan material requirement, saya ngambil judul penerapan material requirement planning dalam perencanaan persediaan bahan baku jamu sehat perkasa pada PT Nyonya Minir Semarang, yang dibuat oleh Dwika Eri Erwansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2010. Hizer dan Render 2005 menyebutkan bahwa MRP adalah model permintaan terkait yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, perimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Link jurnal ada di bawah. Kemudian Roger G. Schroeder itu menyebutkan MRP sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan dan kapasitas. Tampugolon 2004 menyebutkan MRP merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu perusahaan, baik usaha manufaktur maupun usaha jasa. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar yang dimaksud di atas, maka MRP dapat diartikan sebagai sebuah metode perencanaan dan pengendalian material, bahan baku, parts, komponen, dan subkomponen yang terkait pada unit produksi yang akan dihasilkan dengan menggunakan suatu sistem yang sudah terintegrasi. Tujuan dan manfaat material recruitment planning itu menurut Herjanto 1999, tujuannya adalah yang pertama meminimumkan persediaan atau inventory. MRP menentukan seberapa banyak dan kapan suatu item diperlukan disesuaikan dengan jadwal produksi induk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal produksi induk. Yang ketiga adalah mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasikan banyaknya bahan dan item yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktunya dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen.
Kemudian ada sistem informasi area fungsional. Saya ngambil dari jurnal dengan judul Fungsi Perencanaan pada Area Fungsional Jasa Informasi yang dibuat oleh Hersatoto Ristiono, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tikubang, Semarang. Perencanaan strategi pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategi sumber daya manusia. Perencanaan strategis sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Link jurnal ada di bawah sini. Kemudian fungsi dalam membuat perencanaan strategis sumber daya informasi dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan transformasi. Kumpulan strategi dalam pendekatan ini, area fungsional jasa informasi menerjemahkan perencanaan strategis dalam perusahaan kegiatan-kegiatan fungsional jasa informasi secara sepihak, sehingga dengan pendekatan ini, waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan strategis sumber daya informasi membutuhkan waktu yang sangat relatif cepat. Pendekatan strategis planning for information research. Pada pendekatan ini, perencanaan strategis sumber daya informasi dan perencanaan strategis perusahaan dikembangkan secara bersama, sehingga dengan pendekatan SPIR, kelemahan yang ditimbulkan seperti dalam pendekatan transformasi kumpulan strategis dapat dihilangkan, karena apa yang dapat dalam perencanaan strategis sumber daya informasi ini merupakan hasil dari keputusan bersama yang melibatkan area-area fungsional yang terkait. Kemudian yang terakhir ada Electronic Data Interchange atau EDI, itu dari jurnal dengan judul Pemanfaatan Teknologi Electronic Data Interchange dalam Sistem Informasi Persuratan Digital di kasus Inspektorat Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, dibuat oleh Evan Hasmin, Program Studi Teknik Informatika dari Setiami di Panegara. Yang kemudian ada dua Nurul Aini dari Program Studi Manajemen Informatika dari Setiami di Panegara. Electronic Data Interchange atau EDI adalah metode yang untuk saling bertukar data atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Electronic Data Interchange sebagai pertukaran informasi bisnis secara elektronik dari komputer ke komputer dalam format terstruktur dan dilakukan di antara partner bisnis. EDI sebagai cara komunikasi atau pertukaran transaksi bisnis standar di antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan media komputer dari satu pihak komputer ke lain pada pihak lain. Link jurnal ada di bawah saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.